Dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini. Itu nggak benar ya memang, karena dia lemes aja sih. Ya, saya nggak sebut nama podcastnya apa isi podcastnya. Kesimpulan bahwa kalian itu adalah orang-orang keras kepala. Terima kasih. Gara-gara sebotol minuman, Wawa jadi sempoyongan. Mana tempat cabai tadi di mana ya? Yo, Mang Santi People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang, si Abu absen. Si Pakun lagi bermain dengan tahu. Tutup di Bangkok, in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. 2 hari pasca, 2 hari kan ya? 2 hari pasca klarifikasi atau deklarasi dari tim Agus yang menyebut bahwa sudah melaporkan 4 nama terkait pengalihan donasi sebesar 1,3 M ke penerima manfaat lain yang membutuhkan, yaitu dalam case ini adalah saudara-saudara kita di NTT. Sudah 2 hari deklarasi itu diumumkan, tetapi belum ada update follow up, entah pemeriksaan pertama atau seperti apa, juga tidak ada respon dari orang-orang yang dilaporkan. Iya, baik itu dalam case ini mungkin Mama mau fokus ke Bang Densu dan Gary. Iya. Itu tidak ada respon sama sekali, padahal mereka yang ibaratnya yang turun langsung membagikannya ya. Ini aku mengindikasikan bahwa Bang Densu membiarkan kasus ini untuk redup dengan sendirinya. Iya, makanya dia tidak merespon. Nanti kan berarti tidak memberikan pilihan lain kepada teman-teman wartawan untuk ya udah gue harus cari case yang lain gitu. Karena ibaratnya kalau ngeliput case yang ini nggak jadi gitu, nggak naik gitu, karena nggak ada nama besar yang mau diwawancarain ibaratnya gitu kan. Apakah itu termasuk strategi Bang Densu? Tapi dugaan memang ke arah sana. Bahkan saking, nggak tahu ya ini menurutku ya, saking bingungnya mendapatkan atensi dari pihak yang dilaporkan, Adus ini atau Sugus ini sampai apa ya, netizen nyebutnya caper di live. Setelah kemarin nangis, happy, sedih lagi, terus sempat nyanyi walaupun lupa lirik gitu, yang akhirnya Santi People ngeledekin kita, katanya ditahan-tahan, tolonglah ya. Akhirnya si Sugus ini nyanyi lagi dengan apa ya, mungkin lirik yang lebih hafal gitu ya. Juga nggak cuma nyanyi, baca puisi, juga banyak hal-hal lainnya gitu yang dilakukan di live. Yang dimana netizen menangkapnya bahwa ini adalah upaya untuk menarik perhatian baik itu media ataupun lawannya gitu, untuk merespon yuk biar tetap naik lagi di permukaan nih, karena indikasinya sudah mulai menurun nih gitu. Balik lagi, Mama cuma mau make sure kira-kira ini bakal ngerembet nyenggol sampai teman-teman yang di NTT atau enggak gitu. Kalau enggak ya kita kubur aja gitu ibaratnya ya, kasus ini gitu. Tapi pertama meluncur dulu deh ke sini, meluncur. Nio, sebelum ke momen Agus caper wow, ini ada Bang Tono 7788 yang mengcompile. Jadi yang terbaru itu di 18 jam lalu atau tadi malam gitu, itu istri dan anak dari almarhumah Alvin Lim mengklarifikasi terkait kronologi meninggoinya, juga menekankan bahwa tidak ada urusannya dengan podcast. Iya, sekaligus menjawab statement dari Bang Farhad yang di beberapa video itu sempat ngeklaim bahwa tutup usianya itu karena podcast. Gitu. Yang pertama ini dulu dari Bang Tono 7788, Jeki. Play. Penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Selama ini dia baik-baik saja. Jawab semua terkait statement yang viral mungkin terkait meninggalnya Alvin karena podcast Densu. Mungkin itu banyak pertanyaan ya dari netizen juga itu. Sebenarnya itu benar apa enggak sih? Gitu. Enggak, itu nggak benar ya. Tadi udah dijelasin kronologinya gimana. Saya pikir netizen juga pintar lah. Ya, ini mau klarifikasi aja, soalnya kemarin ada sempat yang ngomong dari apa mengatasnamakan keluarga. Kami kan lagi masa berduka, kami nggak mau keluarin statement apa-apa kan sampai selesai kemarin acara. Ya, di sini kami mau klarifikasi aja sih, kalau Alvin meninggal karena stres uangnya Agus ke sana, itu nggak benar ya memang, karena dia lemes aja sih. Udah nggak kuat. Udah nggak kuat.
Terakhir komunikasi atau pesan terakhir dari Alvin sendiri apa sih Kak, ke keluarga terutama ke Kakak sendiri? Gak ada pesan terakhir soalnya memang gak nyangka bakal pergi. Kan niat terakhir juga mau Ke Surabaya. Tapi yang sering kali bilang ke kita sih selalu bilangnya nanti kalau papi udah gak ada, ini harus tetap dilanjut ya, kalian tetap harus lanjut, semua tim harus tetap lanjutin perjuangan papi. Papi udah susah payah bikin ini semua. Tuh. Memang sebenarnya di kronologinya di awal video kalau Santuy People nonton full ya di Intense atau di Cumi-Cumi itu dijelasin gitu. Gak ada sama sekali urusannya sama case Agus sama podcast. Iya. Bahkan kalau mungkin Santuy People ingat di awal-awal kejadian atau info kabar duka ini, sempet pada saat si Sugus itu keluar dari rumah duka sempet kayak apa ya, kalau aku tahu sih kayak mendeklarasi ada wasiat harus tetap dibela dan segala macam. Dari istrinya dan anak yang menyampaikan enggak ada, justru wasiatnya pun enggak ada karena ibaratnya bisa dibilang semi mendadak gitu kali ya. Iya. Bahkan wasiat terakhirnya itu adalah untuk tetap ngebangun Elki. Iya. Udah enggak ada urusan ke Sugus enggak ada. Ya karena ya semendadak itu memang ya Mang ya. Iya, maksudku jadi kayak sebelah itu jadi kayak self claim gitu. Ya kalau kayak gini ya pasti kan mikir juga ya tim internalnya juga ya. Iya gimana mau tetap lanjut ngebantu itu kan, termasuk Bang Juda juga kemarin nyampein gitu. Ya wong ada hal tuh dipolitisasi disangkut-sangkutin. Ya mungkin cara mainnya Elki nggak seperti itu gitu. Makanya kemarin Bang Juda sempat nge-mention kan bahwa dia dan 70% manajerial, intinya manajemen tim tuh sudah menyetujui untuk mundur. Bahkan mungkin sekarang sudah resmi mundur gitu kan. Iya. Ya jangan karena orangnya sudah meninggal terus bisa ngomong digiring seenaknya ya Mang. Iya. Masih ada keluarganya yang bisa diminta klarifikasi nih untungnya. Nah ini gak cuma sekali, tadi di part awalnya itu kan video saat hari kedua apa hari pertamanya ya saat gak adanya. Nah ternyata di kemarin pun ada nih meluncur Ninyo di satu hari yang lalu dari Intent Investigasi saat merespon soal mundurnya Elki Law Firm dari case Agus ya. Di part dari menit 233 ini sempat diobrolin juga atau ditekenin bahwa ya memang gara-gara podcast itu, coba cek-cek play. Tapi sebelumnya dari Bang Alvin Lim sempat titip ke Abang nggak sih ini terkait perkara ini sebelum? Pasti, saya kan sudah sebarkan. Makanya saya bilang salah satu dampak dia meninggal itu adalah karena dia melihat kondisi begini. Dia drop, dia makin emosi. Makanya dia kan nggak boleh emosi. Karena habis cuci darah, karena dia ginjal, infeksi di bagian tubuh. Oke, Abang menanggapi. Saya nggak menyebut bahwa dia mati gara-gara si A atau B, tapi gara-gara melihat podcast. Saya nggak sebut nama podcastnya apa isi podcastnya. Tapi di video sebelumnya dibilangnya podcastnya tentang ini pengalihan donasi. Iya. Salah kan iya. Tapi ya apapun itu ya, kalau aku disuruh milih, jadi ada dua versi cerita nih yang berbeda nih ya. Dari versi FA juga versi istri dan anaknya almarhum Bang Alvin Lim ya. Terserah Santuy People mau milih yang mana, lebih meyakini yang mana gitu kan. Mau lebih percaya sama FA monggo, mau lebih percaya sama istri dan anaknya monggo gitu. Karena kebetulan berbeda nih. Kalau dari istri dan anaknya itu kan kronologinya enggak kayak gitu. Memang dia habis cuci darah, ada ngedrop dan segala macamnya yang akhirnya tutup usia gitu. Sama sekali tidak ada urusannya sama podcast gitu ya. Itu dia. Monggo pilihannya untuk Santuy People aja. Mama hanya menyampaikan di sosmed ada update seperti ini gitu. Sekarang kita ke Agus Brujur. Nyo, semoga kita nggak diajak sama Santuy People lagi ya katanya. Udah lepasin aja Bang Nyo, ketawa lepasin orang kita mah fokus bukan mau ketawa, tolonglah. Ini Agus dan Wawa melepas rindu lewat live Komal. Agus pengen cepat punya momongan. Wow, ceki. Play. Wawa mau lihat aku joget nggak? Boleh. Gara-gara sebotol minuman Wawa jadi sempoyongan gitu kan. Sudah banget dengar suara Agus, Wawa. Iya, Wawa bantu, aku juga bantu nih Wawa. Wawa, Agus ganteng gak sih, Wak? Kemana tuh? Agus ganteng gak sih? Datang kemana sayang? Hah? Agus ganteng gak sih, Wak? Oh ganteng, Agus ganteng. Kalau Agus nggak ganteng, Elmi nggak mau kali. Yang satu blan, yang satu div. Biasanya kalau ada Wawa kita sering bercanda bareng ya Wak, seru-seruan ya Wak di rumah ya. Betul.
Kita sering bercanda bareng, ngobrol bareng, suka duka udah kita jalani bersama Agus, nggak mudah kita lupakan. Itu akan jadi simpanan di memori kita gitu, di kehidupan kita nanti buat cerita di anak cucu. Agus juga kan. Aku ngebayangin cerita ke anak, ceritanya, nak, ini tahu rumah ini, nak, rumah ini tuh dulu tuh ini, nak, tolonglah. Tapi aku salfok loh jujur, untuk tingkat kemesraan, tingkat chemistry, balik lagi kita hanya melihat yang tampil di sosmed ya. Yaitu yang ditampilkan di sosmed ya memang menilainya dari segi chemistry, terus ya kemesraan itu. Agus dengan Wawa itu chemistry-nya lebih selebeo dibanding dengan istrinya justru. Kayak lebih kompak, gitu, lebih aktif ngobrol, tektokannya lebih masuk gitu. Tolonglah. Lanjut lagi. Gara-gara sebut. Ya, lanjut dong. Kan pasti sebentar lagi punya anak nih, alhamdulillah. Wawa doanya semoga cepat ya, Wak ya. Tapi tetap kita harus berpositif vibe ya. Selamat buat Agus yang katanya dikit lagi atau sebentar lagi punya momongan gitu kan. Selamat. Semangat, selamat. Kita kasih nextnya. Just. Ninyo, setelah deklarasi masih belum ada respon dari Bang Densu ataupun Gary, Agus bisa kita lihat kan akhir-akhir ini sibuk nge-live. Salah satunya tadi itu sebenarnya cuplikan live yang kemarin yang mungkin gak sempet di play gitu kan. Nah ini yang semalam sampai apa ya, Agus dengan kreativitas yang tanpa batasnya gitu kan, mungkin jiwa seninya yang menggebu-gebu, akhirnya Agus berhasil menciptakan ya, walaupun dalam keterbatasan ya, berhasil menciptakan puisi buat istrinya Elmi Yongs. Di repost sama Tono 7788, aku respect banget sama Tono, dia bisa banget memilah momen-momen yang sik suruk suksui. Komen sampai goceng, coba gila. Komennya 5.000. Ceki. Play. Cintaku pada istriku tidak akan pernah bergelombang ketika ada benturan, karang, apapun itu. Tapi istriku tetap tegar menghadapi semuanya. Istriku. Ini puisi agak sadis ya, tapi profesional sih diciptakan buat istri tersayang. Sayu-sayu ku dengar dengan haluan lembut istriku, abang, abang. Suami menjawab, sayang, sayang. Haluan begitu besar, kata-kata indah terlontarkan. Luar biasa. Luar biasa, kesetiaan yang penuh dengan kesetiaan. Perjalanan hidup yang begitu keras. Ketika Bang Agus dihantam itu, Bang Agus benar-benar tegar menghadapi semuanya. Aduh, kenapa ini hujatan banyak banget. Thank you hujatannya. Tapi ya, setelah dipikir-pikir ya, dengan hujatan-hujatan seperti ini, Bang Agus bisa mengambil kesimpulan bahwa kalian itu adalah orang-orang keras kepala. Terima kasih. Aku agak sedikit nggak nangkep maksud puisinya gimana. Ya, aku mau berpositif thinking ya. Mungkin Bang Tono ngerekamnya kurang full gitu, jadi kita bisa nggak nangkep. Tapi dari awal, ya itulah mungkin belum ini versi draftnya gitu, belum matang gitu. Walaupun di ending puisinya ngatain netizen keras kepala, aku nggak ngerti korelasinya apa gitu kan. Kapan puisinya selesai pun aku nggak tahu endingnya di mana gitu ya. Ya pokoknya udah beres aja. Tapi seenggaknya keren, sudah apa ya, mau melakukan aktivitas yang positif gitu ya. Tapi ya menurutku ya better kayak gini gitu daripada press release di media gitu kan, sedih-sedih gitu. Mending kayak gini happy-happy. Netizen yang nonton pun terhibur kan ya, terhibur kan, satu people terhibur ngaku loh. Pasti banyak yang nonton kan. Terhibur, tolonglah ya. Kita juga tadi terhanyut gitu kan, ternyuh dengan kata-kata puisinya gitu yang wow, apa namanya, sangat abstrak gitu kan. Iya, itu karya seni, tolong lah. Kita kasih nextnya. Ninyo, nextnya ada dari konten kreator TikTok Bella3915 yang berhasil men-screen record. Nah itu ini akunnya Agus nih, Salim Hoki, I-nya 2, Salim Hoki ya. Ini sepertinya tadi malam ya, saat live duet bareng Wawa
Yongs Hanifah Hani ya. Di sini momen apa nih? Ceki. Play. Ya Gus, Masih banyak ya hujatan buat Agus ya, Wak. nggak ada. Alhamdulillah udah agak berkurang. Tapi itu komennya hujatan semua nggak sih, Wak? Komennya hujatan semua nggak sih, Wak? Udah ah, jangan ngomongin hujatan. Abaikan saja, biarin aja. Wawa enak ngomong gitu. Iya enggak? Ibaratnya beban pikirannya udah lost dol gitu. Udah tidak ada beban lagi. Aku pun ya misalnya nih ya, kalaupun aku statusnya punya cicilan sesuatu gitu yang jumlahnya besar gitu, terus tiba-tiba lunas gitu, ya akan ngomong dengan udah nggak usah pikirin apa namanya hujatan udah harus jalan terus. Ya lu beban lu udah nggak ada. Lah buat si Agus mungkin pasti menurutku ya, mohon maaf kalau saya ya sebagai netizen pasti menganggapnya kalau dia lagi sendirian pasti tuh tiba-tiba misalkan lagi sendirian mikirin terus 1,3 M gitu lewat pasti kepikiran gitu, pasti kepikiran. Makanya dia masih menanya gitu, ini hujatan masih ada enggak ya gitu. Tolonglah, Wawa enak banget, lakan enteng banget Wawa. Lanjut lagi. Lanjut. Anggap hujatan mereka, bulian mereka, cacian mereka, hinaan mereka penggugur dosa-dosa kita berdua. Udah itu aja, gak usah digubris. Biar hidup kita tenang. Allah akan membayar, Allah akan mengabulkan, Allah akan memberi buah dari kesabaran Agus. Insya Allah, itu pasti. Semua akan terbayarkan, nggak mungkin nggak. Tidak ada yang sia-sia dengan kesabaran. Yang penting intinya sabar, ikhlas, redha, Allah akan buka jalan buat Agus. Betul sih, aku cukup setuju dengan statement Wawa gitu kan, sabar gitu kan, karena akan ada hasilnya di akhir ya. Buktinya Wawa sudah membuktikan dengan kesabaran dia selama berapa tahun. Coba, itu kan dia tidak menduga-duga ternyata dapat rezeki nomplok dan bisa lunas langsung gitu. Itu kan buah kesabarannya Wawa. Betul harus dicontoh ya Gus ya. Kalau nggak sabar gimana? Itu harus contoh. Harus dicontoh. Masalahnya menasihati adalah Wawa, di mana beliau sudah membuktikan sendiri, beliau sudah mendapatkan buah dari kesabaran gitu. Beban dari sekolah anaknya clear, beban rumah clear. Itu Gus harus dengar Gus, pokoknya harus sabar kayak Wawa. Sabar dan semangat. Semangat, pokoknya harus ikhlas gitu. Kelas pokoknya. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo. Ya. Nextnya masih dari Bella 9351 yang sempat merecord momen Agus, katanya POV-nya pengen masuk Indonesian Idol. Ciki. Play. Agus mau masuk Indonesian Idol. Demi derayan air mata, ku peluk mesra saat kita berpisah. Satu yang ku pinta, setialah padaku. Jangan kau ragu sayangku. Oke itu. Tapi aku salvo kemarin juga baru ingat aku ya. Kemarin juga ada nyanyi dia lagu Hijau Daun kan. Iya. Sini aku masih. Ya cuman aku salvo. Oh iya nggak kena copyright ya. Apa karena mesin copyright YouTube-nya tidak mendetek itu sebagai lagu gitu. Iya. Mungkin tuntunnya ada yang nggak tepat gitu. Ya, ada yang, jadi si mesin copyright tidak menganggap itu sebagai lagu. Iya. Nah ini versi lebih panjangnya memang lagu yang berbeda. Iya. Tapi aku sekalian mau coba juga nih, kena gak ya sama mesin copyright ya. Karena tadi tangga nadanya tuh kayak do re mi doang gitu, enggak. Tapi nggak tahu juga ya, kita kan nggak terlalu ngerti soal permusikan gitu. Itu si Pakun dari Bobo sampai bangun tuh barusan. Karena mungkin lapar gitu ya. Tapi seenggaknya kita harus apresiasi kegiatan-kegiatan positif. Ya daripada
konferensi pers terus nangis-nangis Iya. terus apa namanya lanjut berkonflik gitu. Mending ya udah kayak gini aja ya. Nanti juga ke Iya. filter kok akan ada bertumbuh fans-fansnya Iya. gitu, akan punya masanya sendiri gitu. Itu bagus, pokoknya Iya. bagus. Santuy people awas ketik macam-macam. Kita ke next ya. Cus. Ninyo, Ya. nextnya ini juga menjadi sorotan sama teman-teman netizen ya masih dari Bang Tono 7788. Ya. Saat momen Agus di live kemarin itu bisa membantu istrinya ngupas bawang merah. Menurutku itu sebuah kemajuan yang wow, Iya dong. bagus itu ya, bisa gitu, hebat nih. Ceki. Play. Kasih sayangku. Sama-sama sayang. Sini, biar abang irisin bawang merahnya. Mau diirisin gimana? Tipis-tipis. Enggak, bawang merahnya dikupasin aja. Dikupasin aja. Bisa nggak? Bisa sayang sini. Awas hati-hati. Ya sayang, mana pisaunya? Serius tuh. Weekday, weekend, mau makan nasi goreng. Dulu kok sekilas kayak betenteng gitu. Iya sekilas tadi. Sekilas, mohon maaf sekilas. Kayak yang lagi viral betenteng. Yang mana pisaunya? Weekday, weekend, mau makan nasi goreng. Oh iya. Berapa biji sayang? Secukupnya saja. Tapi abang teringat sama abah rasanya. Abang udah telepon sama Abah. Belum. Ya nanti aja. Biasa. Salfok loh aku loh. Salfok, sejujur aku salfok, memang salfok. Pertama tajam dong itu dong, Iya. pisau gitu. Terus kedua bisa, aku mau berpositif thinking menganggap ini kebetulan ya. Bisa pas banget momen lagi ngupasnya itu kesorot kamera. Iya. Gitu kan. Iya kan gimana ya mikirnya, harus sih, mohon maaf kalau salah anjir, sumpah ini bingung ngomong kata-katanya. Kan letak handphonenya mungkin kebayang nggak tahu di mana nyorotnya kemana, tapi ini bisa pas. Ya anggaplah kebetulan. Iya. Tapi teman-teman netizen akhirnya banyak yang bertanya di komen, tapi kita lanjut dikit kali. Lanjut. Tadinya kita ngumpul-ngumpul berempat di sini, sekarang udah enggak. Ini sayang bawang merahnya. Mau diirisin kan? Campur sama cabai aja itu masukin. Oh cabai. Mau diiris nggak sih? Gak usah. Nggak usah. Mana tadi? Mana tempat cabai tadi di mana ya? Ini di sini ada. Taruh di sini sayangku. Sebelah sini ya. Ya sayang. Abang bisa lihat lah ya. Saya nggak kayak masak, kira abang yang masak. Hebat loh. Iya, biasanya abang yang masakin buat saya. Sekarang abang nggak bisa. Maafin abang. Nggak tahu abang beberapa hari ini bawaannya memang sedih aja sayang. Sebelum ini lo mau ketawa-tawa itu ada VT-nya yang rekam, tolong. Tapi hebat loh. Aku masih beranggapan apa ya? Oke, mungkin muscle memorinya gitu karena dia sering masak gitu. Oke, yang soal ngupas aku mau berpositif tinggi apa? Oh, muscle memorinya gitu. Jadi tahu megang bawang tuh seperti apa. Kan kalau koki-koki profesional bisa tuh ngiris tak gitu. Oke, anggaplah muscle memorinya. Cuma ngegeserin kameranya itu loh tadi. Wow. Kok iya bisa pas ke tengah gitu ya? Iya, ke gitu. posisi. Wow, amazing. Bawa tadi kenapa katanya? Sibuk dia. Makasih ya orang-orang baik udah ngedoain Bang Agus. Semoga kita sehat semua. Ini Bang Agus lagi beraktivitas hari ini di weekend ini yang cuma bisa Bang Agus lakukan.
Ngupas bawang, metikin cabe. Udah cukup sayangku. Ini cukup. Sini. Cukup. Udah cukup. Gila. Bagus loh. Iya, bagus. Aku kan sampai bingung berword-word gitu. Tapi kalau komenan dari netizen, dari Imas, kurang ajar nih ya. Masa nggak bisa oke, tapi bisa ngupas bawang. Agus punya kekuatan mata 1000 nih katanya. Itu dia, aku masih menganggapnya anggaplah masa memori gitu. Cuma kalau buat Mamang yang paling itu wow itu adalah saat menggeser tadi. Iya, geser kamera. Itu. Dia ngeliat, oh udah oke. Itu kan sama kita lagi geser terus ngecek framingnya udah bagus belum ya, oke gitu. Iya. Jangan-jangan kayak Daredevil. Betul. Ada karakter Marvel Daredevil itu satu film pasti tahu lah, tolonglah ya. Iya, sebenarnya Nyonyo tuh masih banyak pertanyaan gitu loh Mang, tapi kayaknya nggak pantas deh buat diomongin jadi jadi off air aja ya. Udah nggak perih gitu. Sekarang kita ke Lasnya udah meluncur. Yes. Hijau. Ya. Lasnya masih dari Tono nih, di mana Bunda Korla ketemu sama Farhat via TikTok. Wadididaw, yang dari kemarin ini yang kita tahu adalah akan dilaporkan Bunda Korla, tetapi masih belum ada progres update apapun itu. Malah ketemu di live TikTok. Ciki. Play. Apa kabar Farhan? Apa kabar? Baik. Enjoy your life. Dia lagi jadi fotografer. Oh ya, biar aja situ. Ya udah Bunda turun dulu ya, mau sholat. Itu dia. Ini balik lagi yang ku bilang, Bang Rensu nggak ada respon, Gary nggak ada respon. Nih yang menurutku nama-nama yang bisa tetap ngedongkrak case ini di permukaan ya. Terus juga Bang Farhat kan secara kuasa hukum dia mungkin tetap masih kuasa hukumnya Agus, tapi secara frontliner dia nggak mau berkonflik dengan orang yang sama kan, waktu itu dia bilang kan, yang akhirnya diserahkan sama tim PH lainnya. Nah tim PH-nya kemungkinan yang ada di press conference Agus yang waktu hujan-hujan itu malam itu kan. Ya kalau mohon maaf bukan maksud mengkecilkan ya, kalau menurut Mamang butuh satu nama besar untuk ngeblow up permasalahan ini kalau pengen tetap di permukaan gitu, kalau pengen tetap ngejaga viralitasnya. Karena kalau nggak ada nama besar terus pasti nggak viral. Kalau nggak viral itu kemungkinan teman-teman jurnalis atau teman-teman media infotainmentnya juga akan mikir 2 kali buat ngeliput. Betul. Karena kan yang jadi pikiran adalah ini ketika gua liput dengan effort gua bungkus, gua up, jadi nggak nih istilahnya nih, bakal jadi nggak nih. Apalagi ditambah sekarang konsentrasi infotainmentnya kepecah karena kan konflik Loli tuh ke-up lagi ya wayahna ketutup Agus. Iya. Yang mungkin bisa dibilang nanti laporannya yang nggak akan ada update, nggak akan ada hasil, tuh nggak akan dapat juga sepeser pun gitu mungkin ya, kecuali menerima tawaran Bang Rensu untuk datang ke Bang Rensu begitulah ya. Sepertinya kita udah bisa tenang nih Nyawa meninggalkan kasus ini karena sepertinya menurut Mamang tidak akan ngerembet sampai ke teman-teman kita di NTT sepertinya ya, semoga ya, tapi kita masih terpantau. Pokoknya sampai ngerembet ke NTT wayahna kudu disuarakan. Jangan sampai yang di sono ikut direpotin juga, tolonglah ya. Seperti biasa sambil menunggu kelanjutannya kita meluncur ke setting to Super Thanks. Cus. Super Thanks kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama dari Dewi Sugiyarti. Terima kasih. Dan juga memberikan semangat di next komennya, ngobrol-ngobrol. Disambut juga sama Shirley Laisar. Iya Laisar ya. Donasi bukan buat si Sugus Mang katanya, nitip buat Abu aja. Oh iya. Sugus gak pantas dikasihani. Suara Sugus sangat merdu, apalagi kalau diem pasti bikin hati adem katanya. Si AL aja bisa sadar FA sama Sugus kapan sadarnya, apa harus tunggu dijemput? Siap, terima kasih ya, nanti disampaikan sama Abu. Abu nggak sedih kok. Next ada dari Kakak Saninata, Agus sang drama king, sudah Agus makin bikin drama orang-orang malah makin muak, stop playing victim. Iya, mending lakukan aktivitas yang positif aja kayak tadi menyanyi, motong bawang gitu.
Nextnya Bro-Brolin. Loh, Anda udah berani ngerjain netizen? Tadi dibilang netizen keras kepala lagi malah. Wah, Gus, guys, ini orang enaknya diapain ya? Buat awas sehat, Anda nggak sadar, sadari itu kan masih bermasalah ya. Anda mau dijadiin nggak masalah itu? Hayo, udah siapin ganti belum? Itu maksudnya dengan tidak dipermasalahkannya sama Bang Densu, bahwa aman menurutku ya. Lase dari Ania Tanta. Mang Yo, kalau mau ketawa aja, jangan ditahan. Kalau nggak kuat, aku bantuin ketawanya. Enggak, itu aku lagi menganalisa nada-nada yang dipilihnya gitu. Kita lagi fokus ya. Ya sedikit-sedikit gini kita ngerti soal permusikan gitu. Tolonglah kamu. Habis ya? Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjuti komen seperti biasanya nyuran. Di sini aku masih sendiri. Mamang, Abu yang gak nongol dan Pakun yang lagi minum 2 topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.